Krisis di media sosial seringkali berawal dari percikan kecil yang merambat dengan sangat cepat. Untuk mencegah ledakan besar, perusahaan perlu membangun sistem peringatan dini digital. Langkah pertama adalah menggunakan tools monitoring seperti Google Alerts, Hootsuite, atau Mention untuk memantau sentimen publik secara real-time. Kedua, buat daftar kata kunci sensitif seperti kata boykot, penipuan, atau parah banget agar sistem bisa langsung memberikan notifikasi jika kata-kata tersebut mulai ramai disebut. Langkah ketiga, tentukan batas ambang respons. Misalnya, jika muncul lebih dari 20 komentar negatif dalam 1 jam, tim harus segera masuk dalam status siaga. Keempat, siapkan channel komunikasi internal yang cepat, seperti grup WhatsApp atau Slack khusus krisis yang aktif 24 jam untuk koordinasi instan. Terakhir, latih tim untuk membaca pola krisis, terutama dalam mengenali tanda bahaya dari unggahan influencer atau utas panjang di Twitter. Sistem ini ibarat alarm, lebih baik berbunyi sedikit lebih awal meski ternyata aman daripada terlambat dan semuanya sudah terlanjur meledak. Saat krisis terjadi, komunikasi visual menjadi alat yang sangat ampuh karena mata manusia menangkap gambar jauh lebih cepat daripada teks panjang. Ada 5 bentuk visual yang sangat efektif digunakan. Pertama, infografis penjelasan untuk memaparkan alur investigasi atau data penanganan pelanggan dengan desain yang tenang. Kedua, slide klarifikasi yang berfungsi seperti FAQ visual untuk menjawab pertanyaan umum netizen secara to the point. Ketiga, video klarifikasi dari pimpinan, suara dan wajah langsung akan memberikan kesan jujur dan meningkatkan rasa percaya publik. Keempat, gunakan animasi ringan atau motion graphic untuk menjelaskan aspek teknis yang rumit menjadi lebih sederhana. Terakhir, perhatikan desain respons komentar, gunakan elemen visual seperti bingkai khusus atau ikon empati agar jawaban tim tampak serius namun tetap ramah. Intinya, visual sangat membantu menenangkan situasi dan memperjelas posisi perusahaan. Namun, satu hal yang wajib diingat, jangan pernah gunakan desain yang terlalu ramai atau bernada bercanda karena bisa dianggap tidak sensitif terhadap masalah yang sedang dihadapi. Setelah badai krisis mereda, tugas perusahaan selanjutnya adalah mendengarkan kembali suara publik dengan seksama. Umpan balik dari pelanggan bukan sekadar untuk mengetahui apakah kita sudah dimaafkan, tapi merupakan bahan evaluasi vital agar kejadian serupa tidak terulang. Pertama, buat survei online singkat untuk menanyakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap penanganan krisis kita. Kedua, sediakan kolom saran terbuka di website atau media sosial sebagai ruang bagi pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka. Ketiga, terus lakukan analisis komentar di media sosial untuk memantau apakah sentimen mulai berbalik membela brand kita atau masih ada kekecewaan yang tersisa. Langkah keempat yang tidak kalah penting adalah menyusun laporan evaluasi internal yang mencatat seluruh kronologi dari respon awal hingga reaksi publik sebagai bahan pembelajaran tim. Terakhir, jika ada pelanggan yang memuji cara kita menangani krisis, jadikan feedback tersebut sebagai konten positif atau testimoni yang memperkuat citra baru perusahaan. Feedback pasca krisis ibarat kaca spion, sangat penting bagi kita untuk melihat ke belakang sejenak agar bisa melaju dengan lebih aman dan percaya diri ke depan. Di era teknologi yang kian canggih, pemanfaatan artificial intelligence, AI, dan big data telah menjadi aset vital bagi perusahaan untuk mengelola krisis secara lebih cepat dan akurat. Pertama, melalui AI monitoring tools, kita bisa melakukan deteksi dini terhadap jutaan percakapan di media sosial dan mendapatkan peringatan instan jika ada lonjakan kata-kata negatif. Kedua, big data memungkinkan analisis sentimen publik secara real-time, mengelompokkan mood publik menjadi positif, netral, atau negatif sehingga kita tahu persis bagaimana situasi kebatinan netizen pada hari itu. AI juga sangat membantu dalam menyusun rekomendasi respons otomatis berupa draft balasan yang sopan dan empatik, yang bisa direvisi sedikit sebelum dikirim. Selain itu, teknologi ini mempermudah kita dalam melacak perkembangan krisis dari waktu ke waktu, membantu tim memutuskan kapan harus menaikkan atau menurunkan intensitas respons. Terakhir, setelah krisis mereda, big data menyajikan evaluasi cepat melalui laporan lengkap berisi perbandingan sentimen dan rekomendasi perbaikan di masa depan. Perlu diingat, teknologi bukanlah pengganti peran manusia, melainkan alat bantu untuk bergerak lebih cerdas sebagai tameng digital perusahaan. Krisis bukan sekadar persoalan strategi komunikasi atau kecanggihan alat digital. Yang paling mendasar adalah budaya di dalam perusahaan itu sendiri. Jika seluruh anggota organisasi memiliki mentalitas siap krisis, perusahaan akan mampu bangkit lebih cepat. Pertama, kita harus menanamkan sikap terbuka dan tanggung jawab. Budaya jujur tanpa saling melempar kesalahan akan mempercepat solusi. Kedua, lakukan latihan krisis secara berkala, minimal setiap 3 hingga 6 bulan sekali,
agar tim terbiasa berpikir cepat dan tetap solid di bawah tekanan. Ketiga, berikan edukasi media digital ke semua divisi, bukan hanya tim marketing, agar setiap karyawan memahami risiko krisis digital dan bisa melaporkan potensi masalah sejak dini. Keempat, manajemen harus mendukung tim yang berani bertindak cepat. Seringkali penundaan terjadi karena rasa takut salah, maka bangunlah budaya yang mendukung pengambilan keputusan cepat dengan tanggung jawab yang jelas. Terakhir, selalu fokus pada pelanggan, bukan ego brand. Perusahaan yang hanya sibuk membela nama baiknya tanpa menyelesaikan masalah pelanggan justru akan makin dibenci. Ingat, budaya kuat adalah pondasi. Tanpa itu, strategi komunikasi terbaik pun akan runtuh saat krisis datang. Sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan kita, ada 5 prinsip inti yang harus dipegang erat saat menghadapi krisis komunikasi digital. Pertama, cepat, jelas, dan jujur. Respon yang gesit menunjukkan keseriusan kita, sementara kejujuran membangun kembali kepercayaan yang sempat goyah. Kedua, fokus ke solusi, bukan alasan. Publik tidak butuh pembelaan diri yang panjang lebar, mereka hanya ingin tahu bagaimana kita akan memperbaiki masalah tersebut secara konkret. Ketiga, ingatlah bahwa empati adalah kunci. Gunakan bahasa yang menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar peduli pada perasaan pelanggan yang kecewa. Keempat, libatkan publik dalam proses pemulihan. Ajak mereka memberi masukan agar mereka merasa menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek krisis. Terakhir, teruslah pelajari, evaluasi, dan siapkan diri. Setiap krisis harus menjadi batu loncatan untuk memperbaiki SOP, tim, dan alat pantau kita. Ingatlah, dalam dunia digital, krisis bukan lagi soal apakah akan terjadi, tapi kapan akan terjadi. Siapa yang paling siap, dialah yang akan bertahan dan keluar sebagai pemenang.